Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka perbuat. Surat Al-An'am ayat 88. Pengurus dan Bapak Ibu jamaah maghrib yang dirahmati Allah, santriwan dan santriwati yang kita banggakan, tadi hadir banyak. Ya, kalau saya tidak salah dengar, untuk yang awal ini kan memang penekanannya baru di sholat subuh. Menurut informasi di awal tahun ya, itu baru penekanan di maghrib, isya gitu ya, dan subuh, berarti 3. Ini program luar biasa. Karena orang tua saja tidak berhasil menyuruh anaknya ke masjid. Berapa banyaknya orang tua yang punya anak kelas 4, kelas 5, kelas 6 SD, sulit menyuruh anaknya ke masjid. Kan kita buka-buka saja deh. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 SMP, coba lihat berapa banyak orang tua tidak berhasil dia menyuruh anaknya ke masjid. Tapi melewati program Smart Surau, kan itu. Tipu aja Mas Haji. Ya, walaupun mungkin niatnya tuh scan barcode kan itu. Jadilah lek tipu juga Mas Hajinya lagi. Ya, alhamdulillah. Apalagi subuh. Subuh tuh susah itu. Susah. Nah, kalau kini aku cek gayanya, kini murah lo menjaga anakku Ustaz. Baca caranya Pak. Ambo kecian sawi, kawanan lah menunggu luar aja. Jagonya dia. Kawannya menunggu di luar jagonya. Awak menjagonya tidak jago-jagonya. Itulah hebat. Tidak ada masalah. Apapun akan ditempuh. Bagaimana semoga anak-anak kita itu hadir dia ke masjid. Lain loh seronya kini Bapak Ibu. Rami itu sero. Biasanya kan di Ramadan saya rami model itu. Kini tidak Ramadan benar rami itu. Kita sukseskanlah program Smart Surau ini. Ya kalau ribu-ribu itu wajar. Ya kan? Namanya sanaan. Ada lo ambodanga patang mulai berang-berang lo apa-apa. Ya, gara-gara program gua aja memakan anak-anak lo. Enggak apa-apa ya, namanya anak-anak. Kita kan berharap Bapak Ibu ada regenerasi gitu. Sebab ada beberapa masjid yang saya mengisi ceramah, sekali lagi sekarang tidak ada ceramah karena jamaahnya dari waktu ke waktu kurang nyemati cek. Nah, ibu tuh Ustaz lah ada lah. Apa yang biasa menyanda di situ Ustaz lah ada lo ada do. Itu tidak ada pengganti lah lo ada do. Ya jangan takut ibu namanya nyanda, itu takut ibu menyanda. Tidak apa. Ini menyanda tidak menyanda, kalau tiba waktunya mati gitu. Ya. Tidak kan memang
kejadian itu Bapak Ibu. Jadi ada masjid-masjid itu tidak ada sekarang ceramah karena memang pengganti orang-orang tua yang sudah mendahului itu tidak ada. Ya, maka harapan kita anak-anak kita tersebut menjadi pengganti kita nanti kan itu untuk memakmurkan masjid Allah ini. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala malam ini sudah tanggal 1 Jumadil Ula, ya kan? Maka kita baca doa Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalama wal islam rabbi wa rabbukallah hilalu rushdin wa khairin. Nah, kan itu doa kalau kita memasuki bulan baru Hijriah yang ditandai dengan wujud atau tampaknya hilal. Kalau di kalender kan awak cali ya kan, laba ganti penanggalan. Nah, berarti sudah masuk di bulan Jumadil Ula, ya kan? Kemudian selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kemudian. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, malam hari ini kita akan kembali membahas kajian yang sering dibahas oleh para mubalik dan asatid tentang kesia-siaan dalam beramal. Jadi perbuatan-perbuatan yang membuat amal kita menjadi sia-sia. Karena bagaimanapun, sebagaimana yang kita baca firman Allah, fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Jadi barang siapa yang timbangan kebaikannya itu lebih berat daripada timbangan keburukannya, maka dia akan berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Ada di antara kita hari ini yang sudah berusia 70, 60, 50, sudah berpuluh-puluh tahun kita beramal, baik amal khusus maupun amal umum, ya, baik ibadah khassah maupun ibadah ammah. Ya, semoga amal-amal tersebut akan menyelamatkan kita kelak di hari kiamat. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, yang pertama, makna sia-sia itu adalah lenyapnya seluruh amal yang sudah kita perbuat. Lenyapnya seluruh amal yang sudah kita perbuat. Jadi kalau kini umur awak 60 tahun sempat tak kerajon nan ciekwa, maka 50 tahun amal yang sudah kita lakukan lenyap semuanya. Lenyap, ya. Di surat Al-An'am ayat 88 yang kita baca di awal tadi, Allah berfirman, walau asyraku la habitu anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mempersekutukan Allah atau berbuat syirik, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka perbuat. Makanya dulu pernah kita membahas Bapak Ibu tentang syirik. Syirik ini kan ada syirik akbar, ada syirik asghar. Syirik akbar itu yang membuat lenyap seluruh amal itu. Kalau syirik asghar dia dosa besar tapi tidak lenyap amalnya. Maka ini yang perlu dipahami. Contoh, ada hadis Nabi, at-tiyarah syirik, at-tiyarah syirik. Menyandarkan nasib kepada burung itu adalah syirik. Nabi mengulanginya kembali,
menyandarkan nasib kepada burung itu hukumnya adalah syirik. Di sini kan tidak disebutkan tuh syirik akbar atau syirik asghar. Makanya kalau kita berbicara di zaman jahiliyah, ada orang tidak jadi pergi berdagang karena disandarkan nasibnya pada burung. Kalau seandainya dia melihat ada burung tersebut, maka dia tidak akan pergi berdagang. Karena boleh jadi dengan keberadaan burung tersebut, maka dia yakin dia tidak akan beruntung dalam berdagang. Maka pengaruh seekor burung membuat orang yakin. Sehingga dengan ada tidaknya burung tadi, maka seseorang bisa berdagang atau tidak berdagang. Itu baru jatuh kepada syirik akbar. Karena ada bahasa keyakinan. Jadi yang membedakannya itu keyakinan tadi. Ya. Sama juga dulu kita bahas Bapak Ibu tentang bintang. Meyakini bahwa hujan turun dengan sebab adanya bintang tersebut, itu syirik akbar. Meyakini bahwa hujan turun karena Allah tetapi melewati bintang, maka itu syirik asghar. Nah, bedanya di keyakinan itu saja. Jadi yang membedakan syirik akbar dan syirik asghar, salah satunya di mana? Keyakinan. Ya. Makanya jangan main-main dan jangan bergurau dalam persoalan tauhid atau akidah. Kadang-kadang kan dibawa bergurau. Bakok hujan hari. Oh iya. Ditampe awak kok ada orang jambak barale. Itu Bu, kalau sampai pada tingkat keyakinan, itu bisa jadi syirik akbar itu. Tidak main-main Bu. Kok acuk bagara-gara orang di masalah-masalah tauhid. Jangan bergurau-gurau dengan masalah tauhid. Tidak boleh. Nah, itu kadang-kadang jadi bagara-gara di masyarakat. Bako hujan, ayo orang jambak beralek. Coba bayangkan hujan dihubungkan dengan orang jambak beralek. Itu makanya ibu, bapak, jangan bergurau dengan masalah tauhid. Masalah tauhid tidak untuk digurau-guraukan, Pak. Tidak boleh bermain-main dengan masalah tauhid ini. Ya. Kadang-kadang jadi bahan galak-galak. Orang jambak beralek, hujan hari. Orang jambak beralek, hujan hari. Kalau sampai sekali lagi pada tingkat keyakinan hujan turun dek gara-gara orang jambak barale, habislah seluruh amal kita. Habis. Karena sudah sampai pada tingkat yakin, Pak. Itu yang syirik akbar tuh. Yang banyak di tengah-tengah masyarakat dijadikan bahan gurauan. Tak boleh masalah tauhidku gara-gara ada Bu. Yang menurunkan hujan itu Allah. Nah, tuh titik tuh, tak ada koma-koma dah. Maka jangan dibikin gurauan. Kok dek gara-gara banyak baju merah kok angi hari. Hati-hati itu. Kalau sampai ibu pada tingkat keyakinan hari angi dek gara-gara orang baju merah, itu bahaya itu. Itu bisa jatuh ke syirik akbar itu. Seolah-olah yang membuat cuaca terang, kok apa ya baju-baju merah kok? Wande, makanya itu jangan dijadikan bahan gurauan. Jangan bagara-gara di persoalan tauhid. Jangan main-main. Nampak baju merah, aku kak ange hari kok, ange hari ini, baku ange hari ini, aku ada baju merah banyak. Apa hubungannya baju merah juari ange? Apa? Pernah ibu mengecek model itu? Nah, jangan pernah dulu dah. Hah? Nah, kok hati-hati Bu. Istighfar kita kepada Allah ini tidak main-main ini. Nyok seolah-olah bagara, tapi hati-hati. Ini masalah tauhid, jangan dibuat bahan bagara-gara tauhid kok. Nggak boleh. Ya, nah, itu deh. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bedanya itu di keyakinan tadi. Kalau dia yakin bahwa yang menurunkan hujan Allah, cuman turunnya hujan karena ada perantara, memang tidak jatuh ke syirik akbar, tapi dia tetap berdosa. Ya, nyo yakin hujan itu urusan Allah, tapi dek pawang tua, amaku hujan tidak turun. Pakai pawang los gitu. Itu berarti ada perantaranya itu. Dia tidak disebut syirik akbar,
tidak menghabiskan atau melenyapkan amalannya, tapi dia tetap berdosa besar karena menghubungkan hak Allah dengan makhluk. Itu yang harus hati-hati. Tipis deh, ya. Nah, ini yang harus berhati-hati, Bapak. Tipis sekali dia. Ya. Jadi kalau umpamanya kita pernah memiliki keyakinan seperti itu, mohon ampunlah kepada Allah. Mohon ampun. Semoga dia kan ada dua pendapat nih. Pendapat pertama, kalau dia melakukan syirik akbar, sekali lagi syirik akbar itu tidak hanya sebatas menyembah selain Allah. Tidak sebatas itu. Karena kita kalau ingin menyembah patung, saya yakin siapa pula yang mau menyembah patung? Tidak mau. Kalau ingin menyembah berhala, siapa pula yang ingin menyembah berhala? Tidak ada. Tapi dalam prakteknya boleh jadi syirik akbar itu terjadi di tengah-tengah kita. Boleh jadi. Ya. Boleh jadi terjadi. Kalau itu terjadi, maka lenyaplah seluruh amalnya. Jadi di umur 60 lo makoka tagalinci ke syirik akbar tuh. Ala 50 tahun beribadah, habis semua amal, Pak. Kembali ke nol. Ngeri, Pak, masalah syirik ini ngeri. Kembali ke nol kok. Ya, main-main. Ada yang berpendapat kalau dia bertobat, dia seperti orang yang baru dilahirkan, sehingga amal yang 50 tahun tadi itu tidak kembali lagi ke dia. Karena dia kan seperti bayi yang dilahirkan. Orang yang bertobat, dia akan seperti orang yang baru dilahirkan. Ya habis amal semua, kembali ke baru. Main-main itu. Dari 50 tahun awak beribadah gara-gara perbuatan syirik. Kita bertobat, Allah ampuni, tapi kembali seperti baru dilahirkan. Kalau baru dilahirkan tidak ada amal, habis. Kembali baru itu. Kembali baru deh, Pak. Tapi ada pendapat kedua. Cuman pendapat pertama ini lebih kuat dari pendapat yang kedua, kata ulama. Pendapat yang kedua, kalau dia bertobat Allah ampuni dosanya, amal-amal yang lenyap tadi kembali lagi kepada dia. Tapi ini lemah pendapat ini. Pendapat yang kuat yang pertama. Karena di ayat tersebut disampaikan walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka perbuat. Hati-hati. Ya. Sama dengan datang ke dukun. Ya. Kalau sampai pada tingkat keyakinan dia membenarkan apa yang dikatakan dukun, maka itu sudah kufur terhadap apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu kepada Al-Quran. Tapi kalau tidak yakin dia, maka 40 hari sholatnya tidak diterima. Tapi dia tidak masuk dalam kategori syirik akbar, Pak. Nyoba tanyo, tapi siap tidak lo yakin. Iko ibu pulang dari dukun, tiba di rumah mengecek ke suami, lai tahu diudah yang menyebabkan udah sakit, kole tahu dah. Adunan mengarajun udah dah. Itu kecek angku tu kamboah. Urang dake udah bana kok mah. Itu berarti yakin ibu tuh. Saking yakinnya balik dari dukun tuh itunya sampein ke udah. Udah kok sakit udah le tahu. Adunan mau be udah. Kalau sampai pada keyakinan itu yang syirik akbar. Itu syirik akbar. Yakin apa yang disampaikan dukun mah. Tapi kan ada loh, ambo sebenarnya ada lo yakin ngejangku tuh deh. Cuma dia lah tibonya ke dukun, lah batanya lo nyo, sampai puluh hari sholatnya dia terima. Tapi dia sendiri tidak yakin. Tapi berapa banyak orang yang yakin dengan kata-kata dukun tuh? Yakin setiap bersobok di orang yang membuat udamu sakit itu tidak penyakit itu aja. Orang yang membuat itu aja. Yakinnya juga kecil-kecil dukun tuh. Ya. Maka barang siapa yang mendatangi kahin au arrofan, arrofan itu paranormal itu. Makanya namanya arrofan, orang sok tahu. Paranormal itu kan orang sok tahu tuh. Mana ada orang bisa tahu terhadap masa depan seseorang? Tidak ada yang tahu. Paranormal tahu. Nah itu maka disebut arrofan, orang nan sok tahu. Itu nan sok tahu. Nama awak paranormal. Kalau kahin dukun, ya. Kemudian fasodokahu, lalu dia benarkan itu. Jadi kan yang membatasi syirik akbar dan syirik asghar itu di keyakinan tadi itu.
Kalau dia membenarkan, jatuh ke syirik akbar. Tapi kalau dia tidak membenarkan, cuman dek latibo ka dukun, maka tetap dosa besar 40 hari sholatnya tidak diterima. Itu dia Pak Ipul bedanya, keyakinan. Ya. Kemarin ada ibu-ibu yang bertanya, Ustadz, ambu yo suko ka dukun berube Ustadz. Ya, baca rojo dukun tu mau be, Bu. Nyo kan punya rempah-rempah, beko kan nyotawa tuh Ustadz. Nyotawa. Cuman ambo dak lo tahu bunyi tawanya tuh. Itu dak mungkin lo ka ditanyo angku ana angku baca tuh. Itu dak mungkin lo ka ditanyo tuh berang lo angku tuh kamu. Ya kalau seperti itu Bapak Ibu, ketahui saja bagaimana harian angku tuh le salatnya. Tuh saja Pak. Le puaso. Le datang ke masjidnya, ai sebate itu nan bisa dia Pak. Selama prakteknya tidak ada yang menyimpang. Dauniko campu jiko agi limo galeh jadian segale minum baca selawat Nabi baca Al-Fatihah anak sase di situ dah ada sase itu nak dukun walaupun disabui dukun beranak ya kalau di kampung namu kan dukun baranak tapi sebenarnya tidak dukun tuh Bapak Ibu tabib dia menolong persalinan seseorang. Ya bisa jadi jodi urui ya kan? Ya, atau kasih rempah-rempah sehingga mudah dia melahirkan. Itu tidak disebut dukun itu, tabib itu. Kalau dukun iko Bapak Ibu, nyo nampak cara mau bednya itu agak berbeda kalau dukun kok. Syarat kok banyak loh syarat. Nah, kalau dukunnya pakai syarat. Nan ayam lah, ale. Dan iko lah itu dukun. Apalagi kalau lah dia adu-adu kan. Seperti tadi itu kan mulai dia adu-adu tuh. Yang membuat suami ibu sakit kok dak penyakit aja. Orang dake suami ibu tuh, ayo lepas serang baca kak adik kakak. Aku berarti kok gara-gara pembagian warisan kok mah. Ya. Dak sanang adiknya mencari abangnya hanya ubek abang. Kan gitu. Nyo adu-adu itu nan dukun. Ya. Maka Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala harus berhati-hati dengan yang namanya syirik ini. Harus berhati-hati. Ya. Ada syirik akbar, ada syirik asghar. Syirik akbar itu yang menghapus seluruh amal kita, lenyap seluruh amal kita. Ya, maka berhati-hati, jangan bergurau-gurau dengan masalah tauhid. Jangan bagara-gara aja masalah tauhid. Ingkari, jangan mayon. Wih, tadi kalam hari dah, bakok lah tarang saya. Tak tahu dong. Pakai pawang hujan itu mah. Itu berarti ibu mayon tuh, tak boleh. Tak boleh. Ingkari dia. Bakok tadi kalam hari tiba-tiba kini tarang, tak hujan. Allah yang punya kuasa sehingga hujan tadi tidak turun. Itu harusnya. Tak mayon. Kebayon lo tuh. Menyorok santiong mah orang apa tuh? Orang posisi ya. Nyebau pawang hujan posisi ya. Tidak turun hujan. Itu berarti lah satu mengaminkan. Ini tidak boleh diaminkan. Ingkari. Tidak boleh diyoyon. Kalau satu lo mayon, hebat padusi itu aja. Cuma nokok model kosa ada baranti hujan. Tidak boleh. Jangan dipuji-puji pelaku-pelaku syirik itu. Tidak boleh dipuji-puji. Awalnya satu lo memuji-puji, lah satu lo menggadang-gadangan Pak hebat juga orang. Tidak ada hebat. Nah, kira-kira begitu. Kehati-hatian kita, apalagi sudah di usia lanjut. Jangan bagara-gara jangan model-model itu Bapak Ibu, habis amal kita nanti. Awalnya malang nasib kita nih. Lah di penghujung lo habis amal awal. Anak kan dibuat. Ya kan? Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, itu yang pertama. Habisnya seluruh amal dengan sebab syirik akbar. Yang kedua Bapak Ibu, amal terhapus tapi tidak seluruhnya, sebagian saja. Kalau tadi kan seluruhnya tuh. Makna sia-sia itu amal terhapus tapi tidak seluruhnya. Siapa mereka itu? Kita ambil salah satunya Bapak Ibu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Saya bacakan saja terjemahannya. Barang siapa memelihara anjing selain anjing untuk menjaga binatang ternak,
maka amalannya setiap hari berkurang sebanyak 2 kirot. Aku nan adu anjing kok harus paham. Ya. Tunggu dulu, ini belum selesai. Ini masih ada apanya nih? Masih ada apanya? Kelanjutannya. Jangan cepat disimpulkan. Kemudian di hadis dari Ibnu Umar yang diriwayatkan Bukhari Muslim, terjemahnya saja saya baca karena mengingat waktu. Barang siapa yang memelihara anjing selain anjing untuk menjaga binatang ternak dan anjing untuk berburu, maka berkuranglah setiap hari dari perbuatannya 2 kirot. Kalau bertambah perburuan kan. Jadi kalau Bapak Ibu ada tetangga yang memang hobi berburu, lalu ada anjing, berarti anjing itu tidak mengurangi pahalanya 2 kirot. Karena masih ada alasan atau manfaat dari dia memelihara anjing. Jadi untuk menjaga binatang ternak, kemudian untuk berburu, maka tidak hilang pahalanya yang 2 kirot itu. Kemudian penjelasan para ulama, dari fungsi tersebut para ulama menarik satu ilat, yaitu kausah hukum, berupa kemanfaatan dalam berinteraksi dengan anjing. Jika terdapat suatu manfaat tertentu yang bersifat halal, maka anjing boleh digunakan, sehingga tidak berkurang amalan orang tersebut 2 kirot kalau dia memelihara anjing di rumahnya untuk menjaga rumahnya, atau menjadikan anjing tersebut sebagai alat pelacak. Boleh. Karena ada anjing untuk melacak narkoba, gitu ya Pak Ibu ya. Jadi kalau orang punya anjing di rumahnya, Ibu, selama anjing itu memang untuk menjaga rumahnya, karena boleh jadi banyak maling gitu atau banyak biawak gitu dan lain sebagainya, sehingga memang pelihara anjing untuk itu tidak termasuk yang akan kurang pahalanya 2 kilo. Tapi orang yang memelihara anjing hanya untuk senang-senangan saja, hobi-hobi saja, menurut pendapat ulama, tiap hari pahalanya berkurang 2 kirot. 2 kirot itu pendapat ulama nilai yang besar itu, takaran yang besar 2 kirot itu. Kalau tiap hari 2 kirot, habis lawak amal lawak. Sudahlah amal seketik tuh. Setiap hari kurang 2 kirot, habis semua itu. Ini yang disebut sia-sia. Makanya kalau Bapak Ibu ada keluarga yang memelihara anjing, perbaikilah apa alasan memelihara anjing itu, ya kan? Ternyata menjaga rumah termasuk yang boleh, kan itu ya, ilatnya begitu. Kemudian Bapak Ibu, di surat Al-Baqarah ayat 264, ini sering kita bahas. Saya bacakan terjemahnya saja. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Jadi kalau ini yang kita lakukan Bapak Ibu, bukan seluruh amal yang habis, hanya bagian yang disebut itu saja habis. Makanya ambo dulu mangece ada di Minangko istilahnya panoko. Jadi waktunya meminta tolong anak jo cucunya ke seseorang, Pak, dak tak tolong di orang tuh. Itu berangnya emosi dia, nyungki yang lama tuh. Dulu payah ambo mau urusinya tuh. Sampai ambo temui kepala tuh, dapeknya kini. Tibo ambo minta tolong anak jo cucu ambo, dak tak tolong dinya. Dia dak pandai berterima kasih. Atu yang nama ungki-ungki. Atu yang panokok namanya. Gunanya disabui-sabui apa nanalah pabuek dulu tuh, apa gunanya? Habis semua itu. Karena itu biasanya keluar dengan sebab ada kemarahan. Karena itu keluar dengan sebab supaya orang tahu kalau nandak menolong orang yang ndak pandai berterima kasih. Itu sebenarnya tujuannya Pak. Makanya disabui panokok. Kenapa tujuannya Ibu? Apa kira-kira tujuannya? Kan itu tujuannya. Tujuannya itu Bu, supaya orang tahu saudaranya. Dulu ambo menolonginnya mati-matian. Kini ambo minta tolong anak cucu ambo, dak tolong dinyo dah. Apa tujuannya menyebut itu? Supaya orang tahu kalau orang goda elok.
Padahal boleh jadi dulu Bapak Ibu awak memang punya kuasa, awak santiang pandai melobi Pak, selamai orang gara-gara awak, simpan itu sebagai pahala yang besar di sisi Allah. Jangan dirusak tuh. Jangan dirusak itu, Bu. Karena hebat tuh. Lah tak tolong orang, lah kerajo, lah jadi PNS-nya gini, lah hebat, lah santiang. Barak kagadang pahala awak tuh, Bu. Besar itu. Jangan itu dirusak gara-gara anak keponakan awak pas awak minta tolong ke ini tidak bisa Pak. Kan boleh jadi Bapak tidak bisa. Mungkin tidak sebagai awak dulu. Kan mungkin ini tidak punya kemampuan seperti awak dulu dan punya kemampuan. Mungkin ada alasan-alasan lain yang membuat dia tidak bisa menolong keponakan awak itu dong. Tapi jangan diungkit dan lamu kok, sebab itu bisa habis. Nah, itu yang habis namanya panokok. Ya Bu ya. Lain tidak pernah ibu menokok. Jangan di toko-toko orang habis balok. Itu nama menokok. Dulunya meminjam kamu, mau pinjaman tiba mau kini meminjam, ada pilih banget. Jangan disabi-sabi dulu ala meminjaman orang tuh. Kalau kita meminjamkan orang ibu, itu memberikan kemudahan kepada orang. Allah mudahkan urusan kita dunia akhirat. Tapi jangan di toko orang. Ambo dulu tuh barangnya meminjam tuh, berapa kali ini meminjam, mau pinjamannya tuh mah. Tiba kini ambo meminjam, kamu minjam-minjaman. Apa tujuan ibu menyebut itu? Untuk menokok, supaya orang tahu orang kok tidak batu. Tidak boleh itu. Itu yang disebut dengan menyebut-nyebut dan menyakiti. Rugi awak Bu. Nanlah awak bangun dulu tuh yang kamu nyelamain awak besok di akhirat habis semua gara-gara apa? Wah muncung tak terjago. Maka jangan disebut-sebut itu, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini habis tapi tidak seluruhnya Pak, hanya sebagian saja. Ya cuman kalau acuk-acuk menyapu itu habis sudah lah. Ya kan habis sudah. Ya. Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga makna sia-sia itu Bapak Ibu adalah ditolaknya amal atau tidak diterimanya amal. Kan sia-sia tuh. Ditolak. Awaklah beramal tapi ditolak. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Fikih Salat menjelaskan, jika seseorang meninggalkan salat secara keseluruhan, secara keseluruhan itu berarti you nak solat. Sebab jo solat Jumat pun tidak nampak ke Mas Haji. Nyo adalah orang Bapak Ibu solat 5 waktu tidak ke Mas Haji. Tapi tiba di Jumat tibanya Pak. Iko adalah orang jo Jumat tidak nampak. Jadi kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Fikih Salat menjelaskan, jika seseorang meninggalkan solat secara keseluruhan, maka sesungguhnya tidak satu amalan pun yang akan diterima dari orang tersebut, sebagaimana tidak satu amalan pun yang diterima dari seorang yang musyrik. Jadi ditanya kalau menyumbang jalan, inyo paling pertama menyumbang. Jangan ditanya kalau menyumbang jembatan, inyo yang paling tinggi donaturnya tuh. Jangan ditanya menyumbang kadun sana, inyo yang paling terdepan menyumbang kadun sana. Tapi sholat indah. Maka pendapat Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, sesungguhnya tidak satu amalan pun yang akan diterima dari orang tersebut. Nah, itu yang ditolak. Ngeri juga ini Bapak. Ya, makanya kalau Bapak Ibu punya cucu keponakan sampaikan, ya kan? Jangan meninggalkan sholat. Keseluruhan pendapat Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Jadi walaupun orang itu yakin sholat itu wajib, Bu, tapi dia tidak mendirikan sholat atau meninggalkan sholat keseluruhan, tidak satupun amalannya diterima. Tapi kalau dia yakin sholat itu wajib, ya kalau tidak yakin kan jadi kafir dia tuh. Ya, tapi kalau dia yakin tetap meninggalkan keseluruhan, nah ini dia ditolaknya amal atau tidak diterimanya amal. Ya. Ada satu lagi Bapak Ibu tentang tidak diterimanya amal ini. Bapak Ibu pernah membaca hadis Nabi, ulangilah sholatmu karena sesungguhnya engkau belum sholat. Ini hadis ini diriwayatkan Imam An-Nasai. Sampai ketiga kali atau keempat kalinya orang itu sholat, disuruh Nabi mengulangi sholatnya. Sehingga ada hadis Nabi kan,
Idza qumta ila shalah fasbighil wudu summa staqbilil qiblah fakabbir. Apa penyebabnya? Sampailah ampe kali disuruh lagi oleh Nabi mengulangi sholatnya, menunjukkan bahwa amalannya itu ditolak. Pendapat pertama kata ulama Bapak Ibu, wudu orang itu tidak sempurna. Salah satu contoh, kalau kita berwudu, yang paling sering tertinggal atau tidak terbasuh itu siku. Kok paling ngaco tertinggal. Apalagi kalau baju payah diangkat-angkat katanya. Kalau seandainya siku tidak basah, maka wudunya tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, sholatnya tertolak. Itu maksud hadis ini. Makanya Bapak Ibu, seriuslah dalam berwudu. Jangan tergesa-gesa, bertenang-tenang. Jangan sampai rukun wudu itu tidak terbasuh. Kalau kaki sampai ke mana? Sampai mata kaki. Pastikan mata kaki itu kena oleh air, termasuk selang-seling gua. Yang paling malih orang kan selang-seling gua. Nah, kalau mencuci kakinya goyang-goyang saya kaki boleh gua. Nah, goyang-goyang. Apa yakin karena itu? Ini kaki wajib dibasuh. Membasuhnya itu berselang-seling, sama dengan ketika mencuci tangan. Tiba di kaki tidak adanya selang-seling dong. Yakin dia basah bagian kaki itu. Cuma goyang-goyang kaki dari kau. Hati-hati. Kalau seandainya dalam wuduknya ada yang rukun tidak terbasuh, maka wuduknya tidak sah sehingga sholatnya batal. Nah, itu nih hadis ini. Hati-hati dalam berwuduk. Ya, Bapak Ibu. Pendapat yang kedua, ini berbicara tentang tumakninah. Tumakninah. Ya, karena boleh jadi ketika orang itu sholat tapi tidak ada tumakninahnya. Kalau kita sholat berjamaah Bapak Ibu pasti tumakninah karena ada imam Pak. Tiba di sholat sunnah hilang tumakninah kok. Dari i'tidal ke ruku'. Dari takbir berdiri ke ruku. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Mana tumakninahnya? Tumakninah itu batasan minimalnya kata ulama membaca subhanallah. Kalau tidak ada tumakninah 4 rakaat, tiba di ruku terakhir tidak ada tumakninah, 3 rakaat sebelumnya batal. Ini harus dijago seluruhnya Pak. Satu saja sujud terakhir tidak ada tumakninah, tiba di sujud terakhir wah. Kalau 3 rakaat lalu mah tiba di rakaat yang kampe pas sujud tidak ada tumakninah, langsung tetagak. Mungkin dek tak aja, maka sholatnya batal. Nah itu Pak. Kita percepat sedikit. Kemudian ada yang keempat, ini sering saya bahas. Makna sia-sia itu apa? Dipindahkannya amal kita kepada orang lain. Nah, ini disebut muflis, orang yang bangkrut nanti di hari kiamat karena suka menggosipin orang, karena suka membicarakan keburukan orang, karena suka menghina orang, memfitnah orang, memakan hak orang, memukul orang. Sia-sia amalnya. Akan dipindahkan kepada orang yang dizoliminya, namanya muflis. Makanya saya pernah sampaikan kepada Bapak Ibu pendapat Profesor Sulaiman Ar-Ruhaili. Biarlah zaman sekarang ini kita menjadi orang yang pura-pura tidak tahu daripada menjadi orang yang sok tahu. Oh banyak sok tahu. Tiba di kade membicarakan yang iko, oh santiong lo nya. Tiba di siko, lain lo cerita Pak, mencerita orang, oh hebat lo nya. Pokoknya tiba di matampe Pak, menjadi orang yang sok tahu, habis amalnya. Biarlah kita menjadi orang yang pura-pura tidak tahu agar selamat amal-amal kita nanti di akhirat. Kok indah sok tahu sadonya habis apa? Terakhir Bapak Ibu, yang kelima tidak mendapatkan pahala, justru mendapatkan murka Allah. Salah satu contoh, dia beramal tapi dengan tujuan riya supaya mendapatkan pujian dari orang. Jangankan berpahala, malahan dia mendapatkan dosa dan murka Allah. Satu pertanyaan kalau ada Bapak Ibu. Pak Pol. Mempercayai sihir. Itu mana Ustaz? Sihir itu kan memang kalau dilihat memang nampak tapi nyata. Misalnya kan kayak santet-santet tuh, memang kalau
dilihat secara kasar nggak bisa, tapi secara ya orang kita dan tahu itu mana Ustaz? Ya, terima kasih Pak. Mengingkarinya begini Pak, Pak. Kita sebut dia kan begini. Kita sebut bahwa keahliannya itu hanyalah trik yang membuat kita terkecoh dengan triknya. Kan ada orang-orang yang membuka trik tuh, kayak pesulap merah. Pesulap merah itu banyak membuka trik-trik orang yang awalnya orang berpikir itu udah hebat tadi tuh. Rupanya kecek pesulap merah ndak ada tuh trik katanya aja. Suka wajannya. Punya trik. Atau yang kedua, ingkari dengan cara apa? Bahwa dia melakukan itu dengan bantuan jin. Boleh juga itu Pak Ipon. Contoh dukun tadi. Tidak usah datang ke dukun, tapi sehat orang dibuatnya Pak. Ini pakai jin rumah. Begitu mengingkarinya. Ini pakai jin. Sama dulu membahas baru menggunakan metode bedah ayam. Akecek jamaah, banyak orang yang sehat Ustaz. Tapi ingkari. Bagaimana mengingkarinya? Sistem pengobatan bedah ayam menggunakan bantuan jin. Itu mengingkarinya Pak. Jadi ada dua. Satu trik kalau sihir tadi, itu tidak ada itu doh. Itu triknya. Atau yang kedua, bahwa dia melakukan itu dengan bantuan jin. Itu cara mengingkari. Sama juga pawang hujan tadi itu. Jadi kecil hebatnya. Tapi hujan tuh batu-batu berhenti. Ada yang pernah bersobok orang keraju di lapangan. Kecilnya, Yusantiong dukun tuh. Di sekeliling jalan yang kami bangun tuh, kok angkatlah jalan dibangun. Kiri hujan, kanan hujan. Di jalan itu sudah hujan saja. Borok hebat dukun. Bukan begitu cara. Ingkari saja bahwa dia melakukan itu dengan bantuan jin. Iya Pak. Kecilnya sebelah siku hujan lah Ustaz. Sebelah siku hujan lah di jalan yang kami bangun. Dak ada hujan seketik Allah. Boy itu hebatnya. Jadi kajian hebat, tak boleh hebat. Dia itu dibantu dengan jin dan hukumnya syirik akbar. Begitu kira-kira. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Semoga pengulangan kajian ini membuat kita berhati-hati terhadap perbuatan-perbuatan yang bisa menghapus amal kita sehingga membuat amal kita lenyap, ataupun kalau tidak lenyap semuanya, ada amalan-amalan kita yang kemudian dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.